Legislator Imbo Menteri Desa terlibat langsung bahas revisi Undang-Undang Desa. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka BKD mendesak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT terlibat langsung dalam pembahasan revisi Undang-Undang Desa, khususnya dalam memperjuangkan penetapan anggaran, mengingat selama ini kepala desa belum bisa fleksibel dalam menggunakan anggaran dana desa. Hal itu disampaikan Hamka saat rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Desa PDTT dengan agenda pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat LKPP APBN tahun anggaran 2022 dan pembahasan RKA KL tahun 2024 dalam nota keuangan RAPBN tahun 2024 yang digelar di ruang rapat Komisi 5 Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta Selasa 29 Agustus 2023. Pertama, saya menitipkan dulu ke Pak Menteri tolong terlibat langsung di dalam revisi Undang-Undang Desa, Pak. Karena itulah payung hukum yang kita jadikan dasar termasuk penentuan anggaran. Kenapa saya titipkan ini? Karena terlalu banyak impian-impian yang kita harapkan di desa itu bisa terjadi ternyata tidak mampu dilakukan karena keterbatasan anggaran, ujar Hamka. Lebih lanjut, menurut Hamka, seluruh anggaran yang berasal dan dikirim dari Kementerian Keuangan kini bersifat wajib. Akibatnya, kepala desa tidak bisa leluasa dalam penggunaan anggaran desa. Ini catatan untuk Pak Menteri, apapun yang kita bahas sekarang, apalagi 2,7 triliun rupiah. Apa yang ingin kita lakukan? Itu kata Hamka. Oleh karena itu, saya berharap keikutsertaan Menteri dalam revisi Undang-Undang Desa di Komisi 5 dalam memberikan kita kemampuan yang terbaik. Karena dibalik mohon diberikan pemikiran rasional di sana agar kita bisa melihat desanya ke depan seperti apa, sambung politikus Partai Golkar ini. Terkait hal itu, Hamka kembali menegaskan Kementerian Desa PDTT harus berkolaborasi langsung untuk menyampaikan segala pendapat dalam revisi Undang-Undang Desa. Mungkin pemikiran Pak Menteri bisa mengarahkan ke sana, maksimalkan anggaran saudara yang 2,7 triliun rupiah. Oleh karena itu, saya antisipasi semua anggaran yang ada bisa dioptimalkan. Mudah-mudahan dengan anggaran yang terbatas ini, kita bisa memanfaatkan yang terbaik. Pergunakanlah untuk kemaslahatan kita semua, pungkas Hamka. Oh, ada yang nggak terdaftar? Silakan Pak. Ini rombongan liar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang saya hormati. Pertama, saya menitipkan dulu ke Pak Menteri, tolong terlibat langsung di dalam revisi Undang-Undang Desa, Pak. Karena itulah payung hukum sebentar yang kita jadikan dasar termasuk penentuan anggaran. Kenapa saya titipkan ini? Karena terlalu banyak impian-impian yang kita harapkan di desa itu bisa terjadi, ternyata tidak mampu dilakukan karena keterbatasan anggaran. Ditambah lagi, semua anggaran yang diturunkan dan dikirimkan dari Menteri Keuangan mandatori sifatnya semuanya. Sehingga kepala desa itu tidak bisa berbuat fleksibel di dalam menggunakan anggaran dana desanya. Ini menjadi catatan Pak Menteri, apapun yang kita bicarakan selama apalagi sekarang 2,7 triliun, apa yang mau diperbuat? Hanya begitu-begitu saja. Nah, oleh karena itu,
saya mengharapkan bahwa keikutsertaan Pak Menteri, seandainya revisi undang-undang ada di Komisi 5 dilakukan, mungkin kita bisa lakukan yang terbaik. Karena dibalik, maka mohon barangkali berikan pemikiran-pemikiran yang rasional di sana untuk bisa melihat bagaimana desa ke depan. Karena semua orang bicara desa, Pak Menteri. Saya apresiasi dan terima kasih ya. Dan dua kunjungan saya beberapa waktu yang lalu di aspek pengawasan, BUMDes di Kulon Progo, BUMDes di Cirebon, semua memberikan hasil yang baik dan tanda-tanda kebaikan ekonomi ada di desa. Ini yang harus kita pikirkan. Desa, asal kepala desanya itu mau juga melihat BUMDesnya maju. Karena kepala desa bisa memberikan modal penyertaan. Dengan adanya modal penyertaan, ada PAD desa. Kira-kira seperti itulah. Bayangan kita ke depan itu, BUMDes itu menggerakkan ekonomi desa, sehingga pertumbuhan ekonomi di desa itu cukup tinggi nanti. Di Cirebon misalnya, pengelolaan sampah, peternakan. Tapi saya menitipkan bahwa mengelola BUMDes, jangan semua bisnis itu diambil alih. Biarkanlah rakyat yang jual voucher, jual apa segala macam, jangan pikiran sama BUMD dulu. Semua mau diambil. Menjadi mitra kerja seperti apa yang saya sudah lihat, Pak Menteri. Impian kita kan seperti itu. Tapi apa daya? Stimulan yang Bapak Menteri lakukan itu sangat-sangat terbatas. Ditambah ada mandatori lagi yang harus dilakukan. Ideal yang dikatakan oleh Pak Sahrul Edy, ideal sekali. Tapi antara idealisme kita dengan kemampuan itu masih sangat jauh. Kita harus mencari sinergi di dalam revisi undang-undang itu nanti, undang-undang desa, itu bisa dimasukkan salah satu poin. Mungkin pikiran-pikiran Pak Menteri bisa arahkan ke sana. Apa yang kita bahas pada hari ini tidak ada yang bisa kita, hanya menyatakan buatlah yang terbaik dengan anggaran 2,7 triliun. Gak bisa lagi, Pak. BUMDes misalnya hanya sekian, ya itulah. Ya. Desa wisata hanya 30, ya mau bagaimana? Ayo. Jadi apa namanya ya? Saya mengharapkan optimalisasi semua anggaran yang ada. Apalagi di dalam memasuki tahun politik. Ya. Saya kira Pak Menteri, saya tidak banyak komentar, tetapi saya selama BUMDes ada ini, ada kebanggaan tersendiri di desa itu bahwa sudah ada lembaga ekonomi yang sifatnya permanen yang bisa meningkatkan pendapatan di daerah dan di desa khususnya. Saya kira itu saja pimpinan. Mudah-mudahan dengan anggaran yang sekecil begini kita bisa manfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan kita semuanya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.